Ku tatap sekeliling ruangan, mencari lelaki yang sama atau sedikit mirip dengan foto yang terpampang di ponselku. Tadi malam, Nina mengirimkan foto lelaki yang kuyakini usianya tak jauh dariku. Mungkin hanya selisih 3 tahun, tebakku. Netraku kemudian tertuju pada lelaki berkemeja flanel kotak-kotak, lengan baju yang dilipat hingga ke siku. Terkesan amburadul, tetapi tidak membuatku ilfil padanya. Justru aku suka gaya yang bebas seperti itu. Selamat sore. Maaf membuat Anda menunggu. Sapaku sesopan mungkin. Tak lupa senyum 5 jari ala-ala iklan odol kusuguhkan agar terlihat ramah di depan orang yang mungkin akan menjadi jembatan untukku sukses di dunia kepenulisan. Tidak apa-apa, jangan terlalu formal, sahutnya. Kemudian sedikit mencondongkan tubuh mendekat ke arahku. Saya merasa tak nyaman. Lanjutnya dengan berbisik. Aku menaikkan alis sambil mengangguk paham. Dari perkenalan singkat ini, aku menyadari bahwa Rio lelaki yang ramah dan mudah bergaul. Ia pandai mencari topik pembicaraan yang membuatku nyaman dan nyambung. Bagiku yang introvert ini memang sulit untuk mengangkat sebuah topik pembicaraan yang akan membuat orang lain betah berlama-lama bercengkerama denganku. Pembicaraan kami hanya sekadar basa-basi tentang dunia kepenulisan. Aku juga tak berani mengungkit tentang niatku untuk bertemu dengannya. Yang penting aku merasa nyaman bicara dengannya. Urusan menulis bisa dibicarakan lain kali. Sekali-kali aku tertawa mendengar candaan yang ia lontarkan. Mata bulan sabitnya seolah menyihirku. Ya, aku suka mata itu. Mata yang mampu membuat orang lain ikut tersenyum. Kau ingin menulis di platform yang sama denganku. Aku menatapnya dan tersenyum canggung. Saya tidak mungkin datang ke sini jika tak ingin meminta bantuanmu. Selaku. Itu tujuan utamaku. Dia tersenyum simpul. Membuatku juga ikut tersenyum. Aku berusaha untuk tidak terbuai dengan tatapan dan senyumannya yang menyejukkan jiwa. Aku sudah menikah. Tak boleh berperilaku layaknya wanita single. Segera kutundukkan pandangan. Mencoba menghapus desir dalam hati. Aku juga tak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Cinta pada pandangan pertama apakah seperti ini? Kurasakan efek kupu-kupu yang berterbangan di perut. Aku pernah berkata bahwa tak akan mempercayai hal itu. Tetapi mengapa efek butterfly in the stomach terjadi padaku? Aku menghela napas kasar. Bermonolog dalam hati berharap rasa ini bukan cinta melainkan kekaguman semata pada orang yang memiliki banyak jam terbang di dunia kepenulisan. Rio memang cukup tampan. Dengan selera humor yang cukup membuat siapa saja akan terbuai. Bukankah sekarang lelaki humoris sedang naik daun? Akan tetapi, rasa itu tak bertahan lama. Sebab kepalaku tiba-tiba terasa pusing. Aku sadar bahwa jam tidurku akhir-akhir ini sangat sedikit. Dikarenakan mengikuti beberapa event menulis novel yang sangat menguras jam tidurku. Kau baik-baik saja, wajahmu terlihat pucat. Tanyanya dengan nada khawatir. Aku mendongak lalu menatap wajah khawatirnya. Jangan mendekat, jeritku dalam hati. Akan tetapi, semuanya terlambat. Ia mendekat, membuat degupan jantungku memompa dengan cepat. Aku akan mengantarmu pulang. Kita bisa lanjutkan pembicaraan melalui pesan chat. Tawarnya yang segera kubalas dengan kibasan tangan. Maaf membuatmu tak nyaman. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Terangku sedikit mendesis. Aku bisa pulang sendiri. Rumahku cukup dekat. Akan tetapi, kau sakit. Maksudku, tidak baik pulang sendiri. Apalagi dalam keadaan pusing seperti saat ini. Aku menggeleng. Merasa tak pantas untuk ditemani pulang ke rumah Mas Agung. Apalagi ini adalah pertemuan pertama kami. Tak perlu. Yo, aku masih bisa pulang sendiri. Terima kasih karena sudah mengkhawatirkanku. Senyum yang kupaksakan mengembang. Ia terlihat tertegun saat aku memanggil namanya. Apa ada yang salah? Apa tadi aku melihat pemandangan indah? Dia kekasihmu? Tanyanya menghampiriku yang masih duduk di kursi. Rio sudah pergi. Sebab ia masih memiliki urusan lain. Aku mendecakkan lidah. Kepalaku yang masih sakit membuatku emosi. Wanita ular ini malah menambah amarahku. Kupilih untuk tetap diam tak menanggapi celotehan sampahnya. Apa Mas Agung tahu bahwa kau memiliki kekasih? Sindirnya sambil bersedekap. Apa setiap lelaki yang datang menemuimu merupakan kekasihmu? Aku membalikkan pertanyaan. Ia membelalakkan mata menatapku. Hei, aku menemui klienku. Aku bekerja. Tak seperti dirimu.
Pekiknya lalu mendengus kesal. Aku juga seperti itu. Membahas tentang pekerjaan. Cicitku pelan. Berusaha untuk tidak terpancing olehnya. Wanita ular ini sudah pasti ingin memprovokasi. Ia tertawa mengejek. Apa yang bisa dilakukan olehmu? Kau hanya sekadar sampah untuk Mas Agung. Ya, sampah rumah tangga yang hanya menumpang hidup. Hinanya yang membuat kepalaku semakin sakit. Aku tersenyum miring. Tak ingin kalah darinya. Lebih baik jadi sampah rumah tangga daripada jadi simpanan suami orang lain, sanggahku dengan penuh penekanan. Kulihat wajahnya memerah menahan emosi. Dia pikir aku tak bisa melawan. Meski usiaku lebih muda, tetapi tak pernah sekalipun aku sopan padanya. Sopan di kamusku hanya untuk orang-orang yang menghargaiku. Kau sepertinya tahu tentang hubungan kami yang masih berlanjut sampai sekarang ya. Aduh, kasihan sekali kamu. Aku yakin kau tak pernah disentuh oleh Mas Agung. Ia mendengus dan duduk di hadapanku. Kau hanya istri di atas kertas tapi tak diakui olehnya. Lanjutnya membuatku seketika kembali mendengus dan tersenyum miring. Kau yakin bahwa dia tak pernah menyentuhku? Aku memilih berdiri dan melangkah. Saat akan melewatinya, kuhentikan langkah dan sedikit membungkuk kemudian berbisik. Jangan terlalu percaya dengannya. Bisa saja dia memperdayaimu. Hubungan yang tak jelas akan kalah dengan hubungan yang telah sah. Dasar gadis sialan, kau hanya datang merusak hubunganku dengan Masa Agung. Kau hanya jadi penghalang bagi hubunganku yang seharusnya semakin harmonis. Gara-gara kau diyakini berubah. Aku tersenyum kecut. Dia berubah. Kutegakkan tubuh lalu meliriknya lagi. Nikmati saja prosesnya. Lambat laun kau akan kehilangan Mas Agung. Segera kulangkahkan kaki tanpa menoleh. Sakit kepalaku sudah nyut-nyutan dari tadi. Namun, ada untungnya. Sebab rasa sakitnya mampu membuatku mengeluarkan kata-kata yang sudah lama ku pendam. Biarkan saja wanita itu syok dan histeris. Aku tak peduli jika ia nantinya mengadu pada Mas Agung. Mas Agung tak akan bisa marah padaku. Sebab ketika ia memarahiku berarti ia telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar selingkuh. Dan aku punya alasan kuat untuk mengajukan perceraian. Aku membuka mata yang terasa berat, lalu menutupnya dengan telapak tangan dan mengerang pelan. Sinar matahari yang menembus celah jendela kamar terasa sangat menyilaukan. Kemudian kuregangkan tangan dan kaki, masih dalam posisi berbaring. Kupaksa tubuh lemasku untuk turun dari tempat tidur, berjalan terseok-seok untuk segera membasuh wajah di kamar mandi. Kutatap pantulan tubuh di depan cermin. Sungguh, menjalani hari dengan penuh lika-liku membuat badan ini mengurus. Apa karena setiap hari selalu makan hati? Aku mendecakkan lidah, merutuki segala nasib yang sulit untuk diubah. Mungkin, tak akan pernah berubah. Setelah menggosok gigi dan membersihkan wajah, aku segera berjalan ke dapur, mengambil air minum untuk membasahi tenggorokanku yang terasa kering. Di hari Minggu, Mas Agung akan mengunjungi orang tuanya. Bisa dikatakan seperti kunjungan rutin, dan biasanya ia akan mengajakku. Namun, rasa malasku tiba-tiba muncul. Aku harus menolak ajakannya. Setiap bertemu dengan ibu mertua membuat wajahku terlihat bertambah tua setahun. Aku menyimpan gelas dengan keras menimbulkan suara yang cukup nyaring. Kudongakkan kepala sambil memejamkan mata, mencoba menetralisir rasa lelahku. Rasa kantuk masih terasa, dikarenakan begadang untuk menuntaskan naskah yang akan diikut-sertakan dalam sebuah event. Kau terlihat masih mengantuk. Suara bas Mas Agung mengagetkanku. Aku segera membuka mata dan menatapnya sejenak lalu segera membuang pandangan ke gelas yang kupegang. Ya, aku sulit tidur semalam. Jawabku membenarkan. Mungkin efek kafein yang terlalu banyak kukonsumsi semalam membuat mata ini sulit untuk terpejam. Lanjutkan tidurmu. Aku akan ke rumah ibu, kabarnya, yang menciptakan kembang api di hatiku. Aku pura-pura berwajah masam, seolah merasa bersalah karena hari ini tak berkunjung ke rumah ibunya. Padahal, bukan main, otak dan jiwaku sudah menari ria mendengar penuturan Mas Agung. Akhirnya hari Mingguku lebih menyenangkan, jeritku dalam hati. Mas Agung hanya minta dibuatkan kopi tanpa embel-embel gorengan. Biasanya, ia akan mengendarai motor untuk membeli gorengan abang-abang di perempatan jalan. Masih teringat jelas saat Mas Agung membeli motor itu untukku, sehingga membuat mertuaku tak senang. Aku sempat merasa heran.
Ketika Mas Agung membelikan sesuatu, baik Ibu Maya maupun Mira selalu meminta barang dengan harga yang setara dengan apa yang ia berikan padaku. Apakah mereka iri denganku? Padahal, keduanya sudah memiliki apa yang mereka inginkan. Rumah besar, kehidupan yang jauh lebih dari kata makmur dan uang yang melimpah. Pernah juga, Mas Agung mengajakku berjalan-jalan saat masih di rumah mertua. Ia membujukku untuk mengunjungi salah satu toko pakaian yang terkenal. Boleh dikatakan toko baju terbesar di daerahku. Awalnya aku menolak, tetapi Mas Agung tetap memaksa sehingga aku menurutinya. Dan saat aku pulang membawa 2 paperback, tatapan mertuaku seolah menusuk. Ia malah terlihat tak senang. Enak banget ya punya suami yang loyal. Kamu harus bersyukur bisa ngerasain jadi sultan, sindirnya kala itu. Aku yang sedang membersihkan dapur segera berlalu, mengambil kain lap dan kemoceng berniat membersihkan kaca jendela. Menghindar sepertinya jalan yang lebih baik. Saat itu, aku masih tak berani membantah ucapan mereka. Aku tahu kala itu mereka mencoba untuk menjatuhkan mentalku agar terus patuh dan taat. Namun, rencana mereka tak berjalan lancar. Aku hanya berpura-pura patuh saat awal pernikahan untuk mencari celah dan kekurangan mereka. Dan di saat semuanya terungkap, aku memulai aksi pemberontakan. Ya, sampai kapan harus merana? Jika sebenarnya aku juga bisa membela diri dan melawan mereka. Tak salah jika orang-orang berpesan untuk tidak menyakiti orang introvert. Sebab saat mereka sudah marah, tak ada lagi kata maaf untuk orang yang telah melukainya. Seperti saat ini, aku sudah tak bisa memaafkan mereka dan kembali seperti dulu lagi. Patuh, itu kemustahilan. Aku pergira, teriaknya di depan pintu kamarku. Aku melirik angka di layar ponselku. Dan ternyata masih pukul 10 pagi. Biasanya, jika aku juga ikut, Mas Agung akan berangkat lebih pagi lagi. Bukan karena ingin cepat-cepat mempertemukanku dengan keluarganya, melainkan untuk menyuruhku membersihkan rumah dan memasak. Sungguh, tak ada hari libur bagi orang pengangguran sepertiku. Segera ku buka pintu lalu beranjak ke jendela untuk mengintip kepergiannya. Aku mendengus menertawakan diri sendiri. Sosoknya sangat sempurna untuk diriku yang biasa saja. Pantas ibu dan adiknya tak setuju jika Mas Agung menikah denganku. Dia bagaikan bintang di angkasa, tinggi dan indah. Sedangkan aku, hanya seonggok lumpur di rawa-rawa, kotor dan tak berharga. Setelah memastikan kepergiannya, kuambil laptop jadulku. Melanjutkan tulisan yang belum tuntas tadi malam. Sungguh, otakku seketika buntu. Apakah ini yang disebut writer's block? Kembali kupusatkan semua perhatianku pada benda yang sedang berada di pangkuanku. Kubuka mata lebar-lebar, menatap deretan huruf di keyboard. Berharap otakku menciptakan sebuah gagasan yang mampu mengisi setiap lembaran di dalam sana. Karena otakku tak kunjung memberi ide, sehingga aku memutuskan untuk mematikan laptop dan menyimpannya kembali di kamar. Kemudian beralih mengambil novel yang kubeli tempo hari. Novel bersampul merah muda, dengan objek keramaian kota New York di malam hari. Novel bergenre metropop, yang sampai detik ini masih menjadi genre favoritku. Aku masih ingat, novel pertama yang kubaca dari penulis yang sama pula. Novel berjudul Spring in London, ditulis oleh Ilan Nathan, yang sejak saat itu kudedikasikan sebagai penulis favoritku. Sejak membaca novel tetraloginya, aku semakin sering menabung untuk membeli semua karyanya yang lain. Suara deruman mobil menghentikan aktivitasku. Kukerutkan kening, lalu menatap jam dinding. Pikiranku berkelana, mencari jawaban yang tepat. Tumben, Mas Agung pulang cepat. Biasanya ia akan pulang setelah maghrib, tetapi kali ini berbeda. Jarum jam masih menunjuk angka 3 dan ia sudah kembali dari rumah ibunya. Aku bergegas mengintip keluar jendela dan melihat pemandangan yang sedikit menyakitkan mata. Mereka keluar dari mobil, tersenyum penuh bahagia. Segera ku buka pintu, menyambut kedatangan mertua dan ipar yang sebenarnya tak kuharapkan. Kemudian ku melirik Mas Agung sejenak, lalu menghela napas berat. Ia hanya mengedikkan bahu cuek sehingga membuatku melengos. Masuk Bu. Ajakku sesopan mungkin. Ibu Maya segera melenggang masuk ke rumah tanpa menyapaku terlebih dahulu. Apa yang kuharap darinya? Ia tak akan pernah menerimaku sebagai menantu. Apapun yang kulakukan akan salah di matanya.
Sebaik apapun perlakuanku padanya selalu dianggap salah olehnya. Mengapa kau tak ke rumah? Nggak mau disuruh-suruh. Dasar pemalas. Gerutu Mira saat melewatiku. Sejenak ku pejamkan mata. Sepertinya hari ini akan terjadi perdebatan lagi. Kulangkahkan kaki. Ikut masuk ke rumah untuk melayani tamu tak diundang yang sudah duduk santai di sofa sambil menonton televisi. Menikmati berita sore hari. Ralat, bukan berita. Tetapi gosip seputar para selebritis. Kok, si Bagas selingkuh ya Bu? Padahal istrinya cantik, kaya, elegan pula. Ucap Mira samar-samar terdengar olehku yang sibuk membuat minuman di dapur. Ya, selingkuhannya lebih cantik mungkin. Dan pastinya ada hal yang membuatnya lebih menarik dibanding istri sahnya. Yang cantik dan kaya aja diselingkuhi ya Bu. Apalagi yang biasa saja. Pengangguran dan tak pandai merawat diri. Cerocos Mira. Aku mendesis mendengar penuturannya. Ia sengaja menaikkan volume suara. Seolah ingin semua orang mendengar ucapan yang berupa sindiran. Segera ku bawa 2 gelas sirup jeruk yang kuseduh dengan sepenuh hati. Ingin rasanya ku campur dengan garam agar rasanya lebih unik. Andai tak takut di penjara, ku beri sianida sekalian agar mereka berdua tak bergosip lagi. Mengapa kau tak datang ke rumah Nara? Pertanyaan ibu membuatku menghentikan langkah yang berniat untuk kembali ke dapur menyimpan nampan. Aku belajar Bu, besok ujian skripsi. Tuturku menjelaskan. Padahal aku hanya sibuk memikirkan ide untuk tulisanku. Lah, belum selesai juga. Kok lama sih? Mira aja cuma 3 tahun sudah selesai. Mungkin karena Mira pintar sehingga ia cepat wisuda. Aku mendelik, bukan pintar Bu. Akan tetapi, Mira ngambilnya cuma diplomat 3 saja. Sedangkan aku mengambil strata 1. Jelas beda, gelarku nantinya lebih tinggi dibanding Mira. Ucapku menekankan kalimat terakhir. Karena Mira tak diterima di kampus ternama. Sehingga ia, dengan terpaksa memilih kampus biasa dengan jurusan kebidanan. Padahal, semua orang tahu bahwa Mira menggunakan jasa orang lain untuk membuatkannya skripsi. Ibu Maya dan Mira terlihat menahan emosi. Terbukti, saat ini wajah mereka merah padam dan rahang Mira terlihat mengeras. Meski gelarmu tinggi, tetapi kau tetap anak kampung. Jerit Mira kesal. Aku hanya menaikkan bahu cuek, lalu meninggalkannya yang menatapku sinis. Mira, jaga ucapanmu. Dia kakak iparmu. Suaranya meninggi membuktikan ia sedang kesal. Untuk pertama kalinya, Mas Agung membelaku. Namun aku tak merasa bangga. Hanya menganggap itu angin lalu. Mungkin Mas Agung hanya sedikit kasihan padaku. Atau hanya sekadar pencitraan agar aku kembali patuh padanya. Setiap perlakuan yang mungkin baik di mata orang lain. Jika Mas Agung yang melakukannya selalu kupandang negatif. Apakah karena terlalu sering dikecewakan sehingga hatiku yang sudah membeku tak akan mencair hanya karena tutur kata dan perbuatan baiknya?